Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Devita Febrianti Sugiono dengan NIM 2414005. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kelemahan integritas ekonomi regional sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi antar negara untuk meningkatkan stabilitas, efisiensi, dan daya saing kawasan. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu ASEAN dibentuk pada tahun 1967, namun integritas ekonomi mulai menguat sejak ASEAN Vision pada tahun 2020 dan akhirnya diresmikan melalui AEC Blueprint pada tahun 2015. Tujuan utamanya yaitu dapat bersaing secara global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua ada pilar-pilar utama AEC. AEC dibangun atas 4 pilar utama, yaitu yang pertama pasar tunggal dan basis produksi tunggal. Yang kedua ada kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi yang merata. Yang keempat ada integritas keekonomian global. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tadi ada pasar tunggal dan basis produksi tunggal, yaitu pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal. Contohnya itu seperti pengurangan tarif hingga hampir 0% di ASEAN. Yang kedua ada kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, yaitu harmonisasi regulasi, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat. Di yang ketiga ini ada pembangunan ekonomi yang merata, yaitu program khusus untuk CLMV, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Lalu yang keempat, yang terakhir ada integritas keekonomian global, yaitu ASEAN sebagai pusat rantai pasokan global dan mitra perjanjian perdagangan internasional. Lalu yang kedua ada manfaat AEC. Yang pertama ada akses pasar lebih luas, yaitu perusahaan dari negara ASEAN dapat menjual produk di seluruh Asia Tenggara tanpa hambatan yang besar. Lalu yang kedua ada investasi meningkat, yaitu investasi global lebih tertarik karena pasar besar dan regulasi lebih jelas. Lalu yang ketiga ada mobilitas tenaga kerja yang terampil, yaitu profesi seperti perawat, dokter gigi, arsitek, dan dapat bekerja lintas negara ASEAN melalui mutual recognition agreements. Lalu yang terakhir, yang keempat ada efisiensi ekonomi, yaitu biaya logistik lebih rendah, rantai pasok lebih efisien, dan industri lebih kompetitif. Lalu yang berikutnya ada tantangan AEC, yaitu yang pertama kesenjangan ekonomi antar negara, yaitu perbedaan kemajuan ekonomi yang menyebabkan integrasi berjalan tidak merata. Lalu yang kedua ada harmonisasi regulasi yang lamban, yaitu birokrasi atau aturan lokal kadang menghambat implementasi. Lalu yang ketiga ada persaingan usaha makin ketat, yaitu UMKM berpotensi terdesak jika tidak beradaptasi. Yang keempat ada mobilitas tenaga kerja yang tidak merata, yaitu meski ada perjanjian, beberapa negara masih membatasi tenaga kerja asing. Lalu yang berikutnya ada contoh implementasi nyata, yaitu ASEAN Single Window atau ASW untuk mempermudah dokumen ekspor dan impor. Lalu ada penghapusan tarif melalui ASEAN Trade in Goods Agreement atau
A3, lalu ada ASEAN Tourist Strategies Plan untuk mempromosikan pariwisata regional. Jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Asia Tenggara di panggung global. Dengan integritas yang lebih dalam, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan daya saing, memperluas peluang ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Namun, keberhasilan AEC tetap tergantung pada komitmen bersama untuk mengurangi hambatan regulasi dan meningkatkan kesiapan masing-masing negara. Sekian presentasi saya. Terima kasih.